Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Febrinia Mulyani dari kelas B non-reguler semester 2 NPM 2420121177. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana pertemuan kedua pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 dengan dosen Profesor Hajah Heni Nuraini SH.MH dan asisten dosen Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SH.MH. Fungsi hukum pidana terbagi menjadi dua, yaitu 1. Fungsi umum, mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Kedua, fungsi khusus, melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang memperkosanya dengan memberikan sanksi yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi dari cabang hukum lainnya atau preventif atau pencegahan. Adapun ultimum remedium, sanksi terakhir atau obat terakhir yang tidak bisa diterapkan atau ditegakkan sebagai pedang bermata dua yang diibaratkan bagai mengiris daging sendiri. Sumber utama hukum pidana adalah KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berasal dari negara Belanda, biasa disebut WPSNI. WPS diciptakan dari kode penal, yaitu KUHP negara Prancis, karena pada saat itu Belanda dijajah oleh negara Prancis. Pada awalnya, Indonesia memakai hukum adat yang berlaku di daerah masing-masing sebelum WPSNI diresmikan. WPSNI diresmikan pada tanggal 1 Januari 1918. Hukum pidana adat yaitu hukum tidak tertulis yang berlaku hanya untuk masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut dan lahir dari norma atau perilaku dan kebiasaan masyarakat setempat. Hukum pidana material atau objektif atau substantif adalah keseluruhan peraturan yang memuat larangan atau keharusan dan bagi siapapun yang melanggar akan diancam pidana. Contohnya, KUHP dan beberapa peraturan di luar KUHP. Hukum pidana formal atau subjektif atau adjektif adalah keseluruhan peraturan yang memuat hak atau cara negara untuk memberikan hukuman terhadap orang-orang yang melanggar atau perbuatan terlarang. Contohnya KUHAP atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Pembagian Kitab UU Hukum Pidana bersifat umum, berlaku untuk seluruh lapangan hukum pidana, baik yang terdapat dari KUHP maupun di luar KUHP, diatur dalam buku 1, yaitu pasal 1 sampai 103. Dan yang bersifat khusus, mengatur perbuatan apa saja yang mendapat tindak pidana dan disertai ancaman berupa sanksi bagi siapapun yang melanggarnya. Diatur dalam buku 2 pasal 104 sampai 488 tentang kejahatan. Buku ketiga pasal 489 sampai 569 tentang pelanggaran. Berlakunya hukum pidana menurut waktu didasarkan pada asas legalitas. Dalam KUHP diatur pada pasal ayat 1 yang bunyinya, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undang yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Hal ini berisi dua konsekuensi, yaitu tindak pidana harus dirumuskan terlebih dahulu dalam rumusan undang-undang. Tindak pidana tidak diatur dalam KUHP tidak dapat dipidana atau dihukum. Larangan adanya penafsiran secara analogi. Dan yang kedua, peraturan harus ada sebelum terjadinya tindak pidana. Tidak boleh berlaku retroaktif, menjamin individu dari kesewenang-wenangan penguasa. Sanksi pidana bersifat paksaan atau mengikat. Dan menurut tempat, yaitu daratan suatu negara, perairan atau laut teritorial yang sudah ditetapkan, udara di atas wilayah suatu negara. Berdasarkan hal tersebut,
berlaku beberapa asas, yaitu 1. Asas teritorial, pasal 8 KUHP. Asas personal atau nasional aktif, pasal 5 KUHP. Asas perlindungan atau nasional pasif, pasal 4 dan 7. Asas universalitas, ekstradisi, penyerahan bantuan hukum yang bersifat internasional. Sekian review materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.